Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin Komplek Bukit Pamulang Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai malam yang ke 27, malam ke 16 ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai selesai kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas Ramadan tanpa halangan apapun, mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman itu punya kegigihan di dalam beribadah. Dia tidak kenal dengan cuaca, tidak peduli dengan kondisi tubuhnya, karena kenikmatan di dalam beribadah sudah ia dapatkan, sehingga melahirkan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahan ini lahir karena keyakinan tentang yaumal hisab dan yaumal jaza, adanya hari penanggung-jawaban dan hari pembalasan. Maka semua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan ini untuk menjadi contoh. Ramadan ini satu proyek untuk mencetak orang-orang yang beriman yang nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita memburu kenikmatan beribadah kepada Allah, namun jangan sampai kita lupa ada hal penting yang melebihi ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Karena ibadah-ibadah itu tidak akan ada manfaatnya bila mana hal yang sangat penting ini tidak kita hiraukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya berkata, arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 golongan orang-orang yang diharamkan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Yaitu pertama, al-aqu lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang pertama, yang sangat penting betul-betul kita jaga. Karena kita tidak akan pernah berjumpa dengan surga yang dijanjikan oleh Allah sebelum kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, yaitu berupa orang tua, sebelum kita bahagiakan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu kisah dalam kitab Hilyatul Auliya, di situ dijelaskan Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah,
tolong tunjukkan kepada saya ya Allah, siapa teman saya di surga nanti. Kata Musa. Akhirnya oleh Allah ditunjukkan, wahai Musa, di sebelah kampung ini ada seorang anak muda. Dia itu adalah temanmu nanti di surga. Dengan sangat penasaran Nabi Musa datang ke tetangga kampung tersebut. Ya, kemudian dia lihat pemuda yang sesuai dengan kriteria yang dijanjikan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah. Bertamulah Nabi Musa ke rumah anak muda tersebut. Sampai di rumah, seorang anak muda itu kedatangan tamu mulia, seorang nabi, gembira luar biasa. Dipersilahkan Nabi Musa untuk masuk dan duduk. Namun beliau bilang, ni anak muda bilang, kamu Nabi Musa, wahai Nabi Allah, mohon izin sejenak saya tinggal, karena ada pekerjaan yang harus saya laksanakan pada hari ini. Kata Nabi Musa, silahkan. Ini anak muda masuk ke dalam kamar. Kemudian keluar dari dalam kamar, dia gendong seekor babi. Itu babi digendong sama anak muda itu. Kemudian dimandikan babi itu oleh anak muda itu. Dimandikan, disabunin, diandukin, selesai. Kemudian dikembalikan ke dalam kamar. Keluar dari dalam kamar, dia gendong lagi seekor babi satu lagi. Dimandikan lagi, disabunin lagi, dihandukin lagi. Selesai. Musa kaget. Wahai anak muda, apa agamamu? Islam. Bukankah agama kita dilarang untuk menyentuh babi? Anak muda itu dengan suara gemetar dia menangis. Wahai Nabi Allah, aku akan jaga syariat itu. Namun ketika seekor babi, 2 ekor babi itu, asal kamu tahu wahai Nabi Allah, sesungguhnya 2 ekor babi itu adalah orang tuaku yang telah dikutuk oleh Allah lantaran karena melakukan dosa-dosa besar. Apakah aku akan biarkan orang tuaku dalam kondisi seperti itu? Aku memandang wahai Nabi Allah, kewajibanku hanya berbuat baik kepada kedua orang tuaku, walaupun dia banyak melakukan dosa besar, walaupun dia banyak melakukan kesalahan, tapi kewajibanku untuk berbuat baik kepadanya. Bukankah itu adalah ajaran agama kita? Saya tidak peduli orang tua saya bagaimana akhlaknya. Saya tidak peduli dengan orang tua saya bagaimana ibadahnya kepada Allah. Yang pasti buat saya adalah kewajiban saya sebagai seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada ayah dan ibu saya. Musa meneteskan air mata. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan bakti dan cintanya seorang anak yang baik ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuanya dan kembalikan wujud aslinya, ya Allah. Maka bakti seorang anak muda itu kepada orang tua telah mengembalikan wujud asli orang tuanya dan menjadi sabab hidayah untuk orang tuanya menjadi orang tua yang taat kepada Allah dan mampu menjadi teladan buat anaknya. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita semua, agar kita tidak pernah lagi memandang bagaimana tingkah laku orang tua kita kepada Allah, ibadah atau tidak ibadah. Yang pasti buat kita adalah menanamkan akhlak mulia untuk berbakti, berkhidmat, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terlepas orang tua kita mau beribadah atau tidak kepada Allah, namun kewajiban kita tetap taat kepadanya. 2 huruf yang apabila itu sudah membuat orang tua kita kecewa, bahkan bila sampai jatuh air matanya, membuat dirinya murka kepada kita,
maka sungguh itu telah menutup pintu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Habislah ibadah puasa yang kita jalankan saat ini. Sia-sialah ibadah tarawih yang kita lakukan saat ini. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain. Ini hadis sering kita dengar dan sudah kita hafal semua. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Allah akan ridho bila orang tua kita ridho kepada kita. Hingga ajaran Islam betul-betul menjunjung tinggi bakti kita kepada orang tua, manakala kita sedang melaksanakan ibadah wajib sekalipun, sholat fardu misalkan, ketika orang tua kita memanggil kita, boleh bacaan sholat kita dikeraskan supaya orang tua kita tahu dan paham kalau kita sedang melaksanakan sholat. Bahkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah, ketika orang tua kita memanggil kita, boleh kita membatalkan sholat sunnah kita demi menjawab panggilan orang tua kita. Betapa berharga dan mulianya kedudukan orang tua kita, mengalahkan ibadah-ibadah sholat sunnah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, wasukhtallah fi sukhtil walidain. Allah akan murka manakala orang tua kita murka kepada kita. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Allah murka kepada kita? Tertutup semua pintu-pintu kebaikan untuk kita. Tertutup semua pintu-pintu kebahagiaan untuk kita. Kenapa? Karena Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena orang tua kita murka kepada kita. Kata-kata kasar kita telah menjatuhkan air matanya. Perbuatan kita yang membuat hati orang tua kita menjadi kecewa. Maka usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita semua sekarang Allah takdirkan menjadi orang tua. Yang kita sudah merasakan bagaimana jeripayah ayah kita dulu mencari nafkah demi membesarkan kita, membiayai kita dalam pendidikan tanpa berharap apapun dari diri kita. Saat ini kita sudah merasakan bagaimana mengurus anak. Seorang ibu begitu juga. Dia sudah mengalami bagaimana mendidik anak, membesarkan anak, berkhidmat kepada suaminya, berkhidmat juga melayani anaknya, mengurus anaknya, agar dia juga merasakan bagaimana ibunya dulu mengurus dia, merawat dia. Maka ketika dalam rumah tangga kita jumpai anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, segeralah kita kembali ke pangkuan orang tua kita, meminta ridho kepada mereka, meminta maaf kepada mereka, dengan harapan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bakti kepada kita seluruhnya, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'aun nabi li ummatihi, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua itu bagaikan doanya seorang nabi kepada umatnya. Doanya orang tua untuk anaknya bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya, mustajab. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa qati'ir rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini juga terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Ternyata kalimat alladzina amanu selalu saja diiringi dengan wa amilus shalihat. Iman kepada Allah, maka dia pun juga harus mampu beramal solih. Ramadan ini mengajarkan kita bukan cuma tarawih, tapi juga bagaimana merasakan susahnya orang-orang yang susah di dalam mencari makan. Sehingga orang yang memberi buka puasa
Satu orang, hanya kepada satu orang dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia menghidupkan orang-orang sedunia. Hanya memberi buka puasa. Ini satu isyarat di mana Islam mementingkan bukan hanya kepentingan urusan-urusan hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan horizontalnya, hubungan hablum minan nasnya, agar mencegah dari hubungan yang tidak kondusif akhirnya terjadi qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. 1001 macam alasan untuk tidak kita berbuat suudzon kepada siapapun demi untuk kebaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjumpai ada orang yang tidak berpuasa di siang hari Ramadan, maka terlebih dahulu jangan menggunakan perasaan. Barangkali dia seorang musafir, barangkali dia bukan seorang muslim, barangkali dia belum mukallaf, barangkali dia seorang yang majnun, wallahu a'lam. Jadi jangan suudzon dulu. Mungkin dia belum akil balik. Oh ternyata sudah besar, sudah tua, sudah besar. Masa belum akil balik? Oh mungkin dia bukan Islam, dia seorang muslim. Oh mungkin dia seorang musafir, dia orang sini asli. Oh mungkin dia sedang sakit, yang kita tidak tahu. Terus kita kedepankan husnudzon kita, baik sangka kita kepada siapapun, agar terjaga ibadah-ibadah kita dan apa yang menjadi harapan kita dalam maghfirah Allah berikan kepada kita. Cukup sekian barangkali karena waktu kita yang sangat singkat. Mudah-mudahan di lain waktu dua golongan berikutnya Allah berikan kita pemahaman dari sumber-sumber yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Orang tua kita yang masih hidup senantiasa Allah sehat wal afiatkan mereka. Allah mudahkan mereka dalam segala urusan. Allah bahagiakan mereka dunia akhirat, dan Allah lapangkan kubur orang tua kita yang telah wafat. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.